Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Deswita Larasati, NPM 2213031025. Media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Rahmadianti Putri, SE, MPD. Selamat menyaksikan. Di video ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respon antar individu dan kelompok. Atau dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu dalam hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Terdapat 4 ciri interaksi sosial. Yang pertama adalah terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Setelah membahas tentang ciri-ciri, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Apa sih itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan sosial antara individu atau kelompok, baik secara fisik ataupun non-fisik. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, bisa secara langsung atau dengan alat bantu, agar orang lain memberi tanggapan atau tindakan tertentu. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada hal positif dan persatuan. Yang kedua ada interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan atau konflik antar individu atau kelompok. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 4 bentuk kerjasama. Yang pertama ada tawar-menawar, yang kedua ada kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru oleh pimpinan suatu organisasi sebagai salah satu usaha untuk menghindari terjadinya keguncangan. Yang ketiga ada koalisi, yaitu bentuk kerjasama antara 2 organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Keempat ada usaha patungan, yaitu kerjasama antara 2 perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Bentuk interaksi sosial asosiatif berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian interaksi untuk mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan serta kekacauan. Terdapat beberapa bentuk akomodasi. Yang pertama ada kompromi, yaitu mencari jalan tengah. Yang kedua ada mediasi, yaitu penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Yang ketiga ada arbitration, yaitu penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga sebagai pengambilan keputusan. Yang keempat ada konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang kelima ada adjudication, yaitu penyelesaian konflik melalui pengadilan. Yang keenam ada toleransi, yaitu tindakan saling menghargai dan menghormati. Bentuk interaksi sosial asosiatif berikutnya yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi merupakan
perpaduan dua atau kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya yang lama. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada kontravensi. Kontravensi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya perasaan tidak suka, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok yang dimana keduanya saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu. Yang ketiga ada konflik. Konflik adalah proses sosial yang terjadi antara individu atau kelompok karena adanya perbedaan paham. Selanjutnya yaitu faktor-faktor interaksi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial. Faktor yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah proses meniru perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah suatu hal yang dilakukan seseorang untuk memberikan suatu pandangan yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara tertentu. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menyamakan dirinya dengan pihak lain. Yang keempat ada simpati, yaitu suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Di dalam proses ini, perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting. Selesai sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat lagi berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.